Kisah ini bermula di bawah langit badai, di dalam kastil kuno yang megah, menjadi saksi bisu dari pertempuran besar yang telah usai. Sisa-sisa energi masih menyala di udara. Seorang gadis melangkah maju, menggenggam pedang yang memancarkan aura suram, lalu memanggil, "Qianfeng, kau memang luar biasa tangguh." Di dekatnya, seorang pemuda berdiri di puncak reruntuhan. Pedang tergenggam erat di tangannya. Napasnya terengah-engah saat ia membalas. "Aku berhasil melewati ujian epik di reruntuhan Dewa Mekanik kuno. Namun, senjata suci itu telah mengambil mata penghakiman dengan tubuh yang kelelahan." Ia terbatuk pelan. "Mengapa kau mengkhianatiku?" Suaranya dipenuhi kepahitan. "Aku ini kakakmu Xiaosu." Xiaosu hanya menatap permata suci itu, lalu menatap Qianfeng. Tawa dingin lolos dari bibirnya. Ekspresinya membeku tanpa keraguan. "Kakak, Qianfeng, kau hanyalah anak angkat di keluarga ini. Kita bahkan tidak berasal dari keturunan yang sama. Beraninya kau menyebut dirimu kakakku?" Tiba-tiba, seorang pemuda lain muncul. Sambil tersenyum sinis, ia berucap, "Xiaosu, kau tidak seharusnya berkata begitu." Mengenali suara yang sangat familiar itu, Xiaosu berbalik dengan wajah penuh kegembiraan. Sun Fei tersenyum puas, lalu menambahkan, "Ya, kakakmu tidak sepenuhnya tidak berguna." Gadis itu berlari riang ke arah Sun Fei, menyerahkan pusaka milik Qianfeng sambil merangkul Xiaosu. Sun Fei memegang mata penghakiman itu. Menikmati pialanya dengan angkuh, ia berkata, "Qianfeng, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Berkat kalian, kita berhasil mendapatkan senjata suci ini. Pusaka luar biasa yang mampu menyerap energi kehidupan siapapun dalam sekejap." Ia tertawa pelan. "Butuh usaha keras untuk menanamkan segel penembus jiwa padamu. Katakan, apa kau suka hadiah perpisahanku ini?" Energi terus terkuras dari tubuh Qianfeng, menggemeretakkan gigi dalam amarah yang meluap. Ia berucap penuh rasa sakit, "Xiaosu, aku membesarkanmu atas nama orang tua kita. Aku membiayai sekolahmu, mempertaruhkan segalanya berkali-kali demi melindungimu. Aku mengorbankan segalanya. Tapi sekarang aku sadar, aku telah melakukan kesalahan besar." Xiaosu mendengarkan semua kata-kata emosional itu, tanpa menunjukkan sedikit pun simpati. Ia membalas dingin, "Setelah orang tua kita tiada, kau selalu mencoba mengendalikan hidupku. Saat Sun Fei dan aku butuh perlindungan, kau memang sedikit berguna. Tapi sekarang, karena pusaka suci itu sudah ada di tangan kami, kau tidak punya nilai lagi." Begitu ia selesai bicara, Sun Fei tanpa ampun mengayunkan senjatanya. "Aku akan menjaga Xiaosu dengan baik untukmu." Tangan Qianfeng yang gemetar mencengkeram erat pedangnya. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat senjatanya dan mengaum marah. "Bahkan jika aku lenyap hari ini, aku tidak akan pernah memaafkan kalian." Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, tebasan cahaya Sun Fei menyambar telak. Waktu penghakiman suci terus berputar. Pada tahun 2025, sebuah fenomena bernama penghakiman suci muncul. Siapapun yang tertidur akan ditarik ke dalam dunianya yang misterius. Satu-satunya mata uang adalah waktu kehidupan itu sendiri. Jika kau kalah, usiamu berkurang. Jika kau menaklukkan monster, kau akan mendapat tambahan usia. Terlebih lagi, para pemain bisa mengorbankan sebagian waktu hidup mereka untuk membawa kekuatan super dari sistem ke dunia nyata. Di tatanan dunia baru ini, seorang pejuang tangguh bisa menghancurkan tank dengan tangan kosong atau membelah pesawat terbang menjadi dua hanya dengan satu tebasan dahsyat. Bahkan mampu menahan ledakan raksasa. Apa yang dulunya sekadar mimpi, kini menjadi kenyataan yang menegangkan. Sejak saat itu, dunia berubah drastis. Aku berjuang keras bertahan bersama adik perempuanku, melewati rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Hingga akhirnya, aku menjadi salah satu dari 100 pejuang terkuat di seluruh dunia. Setelah pertempuran epik dan bahaya tanpa henti, aku berhasil menaklukkan reruntuhan kota kuno dan mendapatkan mata penghakiman. Akhirnya, aku memiliki kekuatan untuk mencapai puncak. Tapi aku tidak pernah menyangka akan dikhianati oleh orang yang paling kupercaya. Sepanjang hidupku, semua pengorbananku, semua hal yang kurelakan, ternyata hanya demi keuntungan mereka. Aku menolak menyerah.
pada takdir ini. Jika ada satu saja kesempatan untuk mengulang waktu, kali ini aku akan hidup demi diriku sendiri. Semuanya terasa seperti mimpi panjang. Chen Feng terbangun dengan napas terengah. Ia membuka matanya dan menatap sekeliling dengan kaget. Di mana aku? Apakah ini nyata? Ia buru-buru menyambar ponsel di sebelahnya. Saat menyentuh lehernya, rasa tidak percaya merayap di hatinya. Bukankah ia seharusnya sudah tersingkir? Tahun 2024, aku kembali ke masa lalu. Ia kembali tepat setahun sebelum sistem misterius itu dimulai. Tiba-tiba, pintu ditendang terbuka. Xiaosu menerobos masuk dengan wajah bersungut-sungut. Aku tahu kau di rumah. Chen Feng, kenapa kau abaikan panggilanku? Gadis remaja itu mengomel panjang pendek, merapikan barang-barang dengan gaya dramatis khasnya. Bukannya kau harusnya mendukungku di acara Kak Sun Fei? Apa kau sengaja bersembunyi dariku? Kau tahu kan seberapa penting acara ini buatku? Sun Fei sedang dalam masalah besar. Kelompok saingannya mulai merebut wilayahnya. Aku harus ada di sana untuk mendukungnya. Tapi para penggemar fanatik itu benar-benar menyebalkan. Mereka terus menempel padanya seperti parasit yang tidak tahu diri. Dan di saat dia sedang krisis, kau malah diam di sini. Menghalangiku membantunya, menahan uangku, dan menghambat peringkatku. Kau membuatku terlihat seperti pecundang. Kau harus bertanggung jawab untuk ini. Mengabaikan omelan dramatis adiknya yang kekanak-kanakan. Chen Feng justru tersenyum penuh tekad. Ia tenggelam dalam pikirannya, menyusun rencana brilian. Seperti dugaannya, pada hari peluncuran nanti, dalam Divine Judgment, ia dan Usu berdebat hebat karena Sun Feng. Jauh sebelum permainan dimulai, Sun Feng hanyalah seorang idola dunia, bawah dengan popularitas pas-pasan. Sayangnya, Usu adalah penggemar fanatiknya. Namun, di balik senyum mempesona itu, Sun Feng rupanya pembohong licik. Ia terus memanipulasi para pengikut wanitanya, menguras habis harta mereka dan memanfaatkan kepolosan mereka demi mencegah Usu jatuh ke dalam jebakan kejam itu. Tian Feng terus berusaha menjauhkannya. Namun sungguh ironis, ia malah dituduh menghancurkan hidup adiknya. Melihat Tian Feng yang hanya terdiam, Usu melangkah maju, menunjuk tepat ke wajahnya dan berteriak, "Apa kau sudah tuli? Aku sedang bicara padamu. Sekarang kau pura-pura tidak dengar. Gara-gara kau, peringkatnya merosot bulan ini. Kalau kau tidak segera menyerahkan uangmu, aku akan." Belum sempat Usu menyelesaikan ancamannya, Tian Feng bergerak secepat kilat. Tanpa ragu, sebuah tamparan keras melayang, menghempaskannya ke lantai tanpa ampun. Wajahnya memanas, dan Usu hanya bisa gemetar ketakutan sambil memegangi pipinya. "Kau berani memukulku?" Tian Feng menatap gadis itu dengan tatapan sedingin es, lalu membalas dengan tegas. Aku tidak punya waktu atau kesabaran meladenimu hari ini. Tapi jika kau berani memancing emosiku lagi, aku takkan segan membungkam mulutmu." Bersamaan dengan itu, ia melempar sebuah kartu bank tepat ke lantai. "Ini uang peninggalan orang tua kita. Tak peduli seberapa beratnya hidupku. Aku tak pernah menyentuh satu koin pun, tapi hari ini ku serahkan semuanya padamu." Tanpa sepatah kata lagi, ia berbalik menuju kamarnya. Tepat sebelum melangkah masuk, ia berhenti, menatap adiknya untuk terakhir kalinya dengan penuh kekecewaan. "Demi menghormati orang tua kita, aku takkan merendahkan diriku untuk terus berdebat. Tapi dengar baik-baik, mulai detik ini, Tian Feng tak lagi memiliki adik sepertimu." Setelah mengatakannya, ia membanting pintu dengan keras, meninggalkan Usu yang hanya bisa menangis sesenggukan dengan air mata yang terus membasahi lantai. Di dalam kamar, Tian Feng meneguk air. Matanya memancarkan tekad baja yang takkan goja. "Di kehidupanku yang sebelumnya, aku membuang terlalu banyak kesempatan hanya demi melindungi Usu. Begitu banyak labirin rahasia dan harta karun berharga yang terlewatkan begitu saja." Ia meraih beberapa pil penambah kekuatan, lalu menelannya dalam satu tegukan mantap. "Mari kita lihat seberapa jauh aku bisa melangkah tanpa beban masa lalu. Aku akan menggunakan semua ingatanku tentang Divine Judgment untuk melampaui siapapun." Bertahanlah sendirian. Tatapannya menajam penuh ambisi misterius.
Dan untuk Sun Feng, aku sendiri yang akan menghancurkan kesombonganmu. Sesaat kemudian, pandangan Tian Feng berpindah ke aula megah. Dipenuhi puluhan gerbang yang mewakili takdir setiap kelas saat ia menatap sekelilingnya. Sebuah getaran magis yang sangat familiar perlahan merayap, membawanya pada gelombang nostalgia epik, aula pemilihan kelas. Benar-benar memori yang luar biasa. Dulu, aku begitu panik, menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memilih jalan hidupku. Tapi kali ini, aku harus melangkah lebih cepat. Di masa lalu, ia memilih kelas Satria demi menjadi perisai bagi Usu. Meski kekuatan Satria tidak bisa diremehkan, namun untuk saat ini, jalan itu tidak lagi cocok untuknya. Tian Feng menyadari, kecepatan dan kelincahan mutlak adalah kunci utama untuk menembus batas. Dengan langkah pasti, keputusannya telah bulat. Ia akan menjadi seorang pembunuh bayaran. Tanpa keraguan sedikit pun, tangannya terulur meraih gagang pintu sang bayangan. Dan tepat di detik itu, sebuah jendela sistem emas bersinar terang di pandangannya. Mata keadilan telah berhasil terhubung. Mata keadilan mulai membangkitkan atribut tersembunyinya, kekuatan sang penilai. Sebuah keahlian pasif tingkat dewa. Saat memasuki dunia ini, kau akan otomatis mendapatkan profesi dan bakat tingkat tertinggi. Membaca rentetan pengumuman itu, Tian Feng terkesiap dengan dada bergemuruh. Mata keadilan. Pantas saja semuanya terasa masuk akal sekarang. Artefak dewa. Begitu ia memilih tuannya, takkan pernah bisa dirampas atau digunakan siapapun, meski dipaksa lepas dari sang pemilik. Mungkinkah alasan ia bisa memutar kembali waktu adalah karena anugerah artefak ini? Saat ia masih terhanyut dalam misteri, kekuatan rahasianya, kabut hitam pekat yang entah dari mana perlahan menyapu dan menembus jiwanya. Sedikit demi sedikit, aura gelap itu menelan seluruh wujudnya. Pesan sistem terus berdentang merdu. Selamat! Kau berhasil membuka profesi misterius. Evolusi kelas sedang berlangsung. Evolusi selesai. Kau kini adalah sang bayangan. Begitu kabut kelam memudar, Tian Feng melangkah keluar dengan wujud yang memukau. Rambutnya berubah keperakan dengan aura gelap yang bergejolak dahsyat mengelilinginya. Ia menatap tangannya yang kini dipenuhi energi luar biasa. Tak mampu menyembunyikan senyum kepuasannya. Sang bayangan. Jadi, inikah wujud pamungkas? Kelas rahasia terkuat dari semuanya. Sensasinya benar-benar berbeda 180 derajat dari kehidupannya sebagai satria. Ia baru saja menerima profesinya. Namun, aliran kekuatan di nadinya terasa begitu meluap-luap dan tak terbendung. Normanya, persentase mendapat kelas tersembunyi tingkat tinggi nyaris mustahil. Namun, campur tangan langsung dari kekuatan keadilan ini telah mengubah kemustahilan menjadi kepastian mutlak. Kekuatan ajaib ini benar-benar bisa merobek batas aturan semesta itu sendiri. Sebelum rasa takjubnya reda, sekujur tubuhnya kembali memancarkan cahaya emas suci, membungkusnya dalam pilar energi yang luar biasa. Pesan magis kembali muncul di matanya. Kekuatan keadilan aktif, energi primordial, kekuatan tertua, dan paling murni di alam semesta. Kekuatan ini melampaui aturan takdir, karena kau belum memiliki kekuatan suci. Aktivasi manual terkunci, efek sementara. Efek pasif langsung aktif seketika. Tian Feng sukses membangkitkan profesi tersembunyi. Duduk santai di atas puncak patung. Ia menatap rembulan di cakrawala dengan pikiran melayang. Di kehidupan laluku, baru pada tahun ke-7, penghakiman suci, ada pejuang yang berhasil keluar dari tanah buangan para dewa menuju dimensi teratur. Barulah umat manusia menyadari keberadaan kekuatan absolut itu. Namun, bertahun-tahun berlalu, tak ada satupun yang mampu menguasai potensi penuhnya. Dan lihatlah diriku sekarang. Baru mulai melangkah, tapi sudah menggenggam kekuatan misterius yang menembus batas. Hukum alam! Jika ia berhasil menembus tanah buangan dewa dan mencapai dimensi teratur, dia pasti akan membangkitkan kesucian, membuka potensi sejati dari kekuatan penghakimannya. Sepertinya di kehidupan kali ini,
Aku punya tujuan baru. Tiba-tiba, suara sistem bergema di benaknya, membuyarkan semua lamunannya. Pemilihan kelas profesi selesai, silakan. Masukkan nama jagoanmu. Tianfang sedikit tersentak. Setelah merenung sejenak, pemuda tangguh itu mengangkat tangan dan menyentuh layar antarmuka sistem. Jika kekuatanku lahir dari bayang-bayang kegelapan, maka sebut saja aku sang bayangan. Sistem langsung merespons hangat. Namamu telah resmi terdaftar sebagai sang bayangan. Tanpa buang waktu, Tianfang melesat cepat menuju tanah buangan dewa. Sistem tiba-tiba memunculkan sebuah notifikasi peringatan. Ini adalah wilayah gersang misterius, tempat monster iblis buas berkeliaran tanpa kendali. Harap waspada ekstra. Mereka bisa menghancurkanmu dan merebut energimu setiap punto. SAOT. Setelah meninggalkan kota Caracola dan memburu monster, kau akan mendapat tambahan tahun harapan hidup yang bisa ditukarkan. Namun, jika kau gugur di sini, separuh total harapan hidupmu akan lenyap. Termasuk porsi yang bisa maupun tidak bisa ditukarkan. Dalam sekejap mata, Tianfang tiba di kota Caracola, sebuah zona aman wilayah tersebut. Suara gemuruh kepanikan memenuhi udara. Para pemain bingung memahami apa yang sedang terjadi. Di mana kita? Apa arti profesi dan nama sandi ini? Aku baru selesai shift malam di kantor, rebahan di kasur, lalu mendadak terdampar di sini. Apa ini halusinasi? Entahlah, aku cuma asik main game semalaman, ketiduran, dan tiba-tiba terbangun di sini. Astaga, rasa sakitnya sangat nyata. Sepertinya kita telah terseret ke dalam dunia game. Ajaib! Tianfang tetap tenang, mendengarkan obrolan seru di sekitarnya. Jadi sudah ada banyak orang yang terjebak di sini. Tak lama lagi, para petarung hebat seluruh dunia akan bermunculan, berusaha merombak tatanan dunia baru. Jika ingin mengungguli mereka, aku harus bergerak lebih cepat. Waktu terus berjalan. Kehadiran Tianfang dengan cepat mencuri perhatian pemain sekitarnya. Banyak yang menatapnya penuh rasa penasaran tinggi. Kelas profesi magis. Apa itu? Kenapa auranya berbeda dari kita semua? Entah, tapi lihat belati kembarnya. Dia pasti seorang pembunuh bayaran. Tapi aku juga satu profesi. Kenapa gayaku tak sekeren dia? Lihat! Ada efek aura keren menyelimuti tubuhnya. Saat Tianfang berjalan menyusuri kota, sekelompok pemain mendadak menghadang langkahnya. Keluhan frustrasi dan gumaman lelah saling bersahutan di antara mereka. Sakit sekali rasanya. Jadi kalau gugur, kita cuma bangkit di kota. Monster itu terlalu ganas. Satu serangan melenyapkan separuh bernyawaku. Bagaimana cara kita menumbangkan mereka? Itu kan cuma monster level rendah. Tapi meski diserang bersama-sama oleh 5 orang, kita hanya mampu mengurangi sepertiga staminanya. Aku sudah kehilangan separuh jatah sisa usiaku. Salah satu anggota regu menatap gadis yang duduk di tanah dan bertanya, Elsie, apa rencana kita sekarang? Gadis itu memegang kepalanya dengan rasa frustrasi. Kepalaku pusing. Dari kejauhan Tianfang mengamatinya diam-diam, menyadari hal menarik. Senjata awal pemanah biasanya adalah busur pendek, tapi dia memakai busur panjang. Pasti gadis ini punya profesi tersembunyi. Menyadari Tianfang menatapnya, gadis itu lekas bangkit dan menyapanya dengan ramah. Halo kawan, kulihat sepertinya kau punya kelas profesi misterius. Mau bergabung dengan tim tangguh kami? Monster di luar sana terlalu brutal. Berjuang sendirian, sangat tidak. Masuk akal. Kami sudah pernah tumbang sekali, jadi kami punya pengalaman. Mendengar bualan itu, Tianfang otomatis tersenyum. Dalam hatinya, pengalaman tumbang, tanpa pikir panjang ia menolak dengan nada dingin menawan. Tidak tertarik, ia pun berbalik dan melanjutkan langkahnya. 2 anggota regu menatap kepergiannya dengan sinis dan mulai mencibir gayanya. Mau sok jadi pahlawan? Hebat seperti apa dia? Kita berlima saja kesulitan menaklukkan satu monster remeh. Apa dia sungguh berpikir bisa menumbangkan musuh?
Sendirian. Mentang-mentang punya profesi langka dan bermain sebagai pembunuh bayaran cepat. Kalaupun dia gagal melawan monster buas itu, paling dia cuma bisa lari secepat kilat. Haha, lucu sekali. Sudah kubilang, area luar sana amat mengerikan. Tapi dia masih bersikeras maju sendirian. Benar-benar cari masalah. Sementara itu, sang gadis mengakses sistem untuk melacak profil pemuda misterius tersebut. Dalam hitungan detik, ia berseru penuh kejutan. Ternyata namanya Sang Bayangan. Menatap kepergian pemuda itu, sang gadis berdecak sebal dengan rasa sebal. Cih, cowok sok hebat lagi. Ia lalu berbalik menatap regunya dan memberikan, ayo, ikuti dia. Aku sangat penasaran untuk melihat keahlian apa yang dia miliki. Siapa tahu kita bisa mendapat petunjuk baru tentang para monster itu. Bakal sangat seru melihat bagaimana dia kewalahan nanti. Saat Chen Feng melangkah santai menyusuri kota, Lei diam-diam membuntutinya dari belakang. Mengawasinya dengan tatapan yang sangat tajam. Dunia yang ditinggalkan para dewa ini sungguh penuh misteri dan bahaya. Dia sendiri masih belum paham kenapa bisa terdampar ke dalam dunia ini. Untungnya, berkat pengalaman bertahun-tahun bermain game daring, dia dengan sangat cepat berhasil mengumpulkan dan membentuk tim kecil. Mengingat kembali monster mengerikan yang menumbangkan mereka sebelumnya. Gadis itu bergidik ngeri. Aku sama sekali tidak pernah menyangka bahwa monster pertama di desa pemula bisa menyapu bersih kita semudah itu. Makhluk itu jelas bukan lawan sepadan untuk pemain pemula. Di sekitarnya, anggota tim mulai berbisik penuh tanya. Senjata awalnya ternyata sangat berbeda jauh dengan milik kita semua. Kalian memakai belati, tapi dia mengayunkan sebuah pedang pendek. Lebih hebatnya lagi, gerakannya jauh melampauiku. Padahal, seorang assassin seharusnya memiliki tingkat kelincahan yang paling tinggi. Pakaiannya juga terlihat sangat unik. Lei menatap tubuh Chen Feng lekat-lekat, tenggelam dalam rasa penasaran yang begitu mendalam. Pemain bayangan itu sungguh berbeda. Jika kita terus mengikutinya dari belakang, informasi berharga pasti bisa didapat. Tiba-tiba, Chen Feng mulai merasakan sebuah aura aneh dari arah belakang. Dan langsung menoleh dengan cepat. Tatapan tajamnya mengunci kelompok Lei. Membuat gadis itu terkesiap lalu buru berlari. Bersembunyi di balik pohon besar. Gawat! Dia menyadari kehadiran kita. Sebelum mereka sempat bertindak, aura gelap menyelimuti tubuh Chen Feng. Dan sekejap, mata pemuda itu lenyap di telan pusaran kabut hitam. Sosoknya menyatu sempurna dengan pendar cahaya biru misterius di area sekitarnya. Kelompok! Pemain itu ternganga tak percaya. Di mana dia? Dia benar-benar menghilang. Apakah itu sebuah keahlian tingkat tinggi? Kenapa kemampuan awalnya bisa menghilang? Kelas apa sebenarnya yang dia miliki ini? Sungguh luar biasa. Lei berdecak kesal karena frustrasi. Lalu berbalik menatap ke arah anggota timnya. Sudahlah, lupakan saja. Ayo kita kembali ke kota dan mencari cara untuk menaikkan level. Di luar sini terlalu berbahaya. Kita sudah pernah tumbang sekali. Dan energi kehidupan kita sudah berkurang menjadi separuh. Salah satu pemain merasa ragu. Memang benar, tapi siapa tahu ada misi tersembunyi. Atau sebuah harta karun. Atau mungkin kita bisa menemukan tokoh penting. Tanpa berdebat lebih panjang, kelompok itu akhirnya menyerah dan memutuskan mundur. Mereka tidak sadar bahwa siluet samar Chen Feng terus mengawasi dari jarak dekat. Sambil tersenyum, dia langsung memeriksa sistemnya. Informasi penyamaran. Memasuki mode senyap. Memberikan efek tembus pandang mutlak. Sosokmu hanya akan terlihat jika terkena sebuah serangan. Saat keluar dari mode senyap, daya hancur serangan pertamamu akan melonjak pesat. Penguasaan senyap akan melipat gandakan batas durasi dari kemampuan tembus pandang dan menaikkan levelnya satu tingkat. Chen Feng bersorak dalam hati. Mereka tak bisa melihatku. Kelas bayangan ini memang sangat istimewa. Pada level pemula ini, assassin biasa masih sangat mudah dideteksi dengan cepat. Namun, kelas bayangan miliknya ini memiliki sebuah keahlian penguasaan senyap yang memberikan wujud penyamaran sempurna. Tidak ada pemain maupun monster yang mampu menyadari auranya pada tahap awal ini. Dia melirik dingin ke arah kelompok tadi.
Dasar sekumpulan pemula yang terlalu polos, sama sekali tidak ada. Hal berguna di kota untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Tempat itu hanyalah zona aman sementara bagi para pemain awam. Namun di dalam penghakiman ilahi, pemain yang lemah hanya akan berakhir menjadi mangsa bagi para monster. Mengerikan! Saat wujud aslinya perlahan mulai kembali, terlihat jelas dia berbisik ringan. Waktu menyelinapku sudah habis. Durasinya memang tidak terlalu lama, tapi untungnya waktu jeda keahlian sudah berjalan. Sejak kemampuan ini diaktifkan tadi. Hanya dalam beberapa detik saja, dia bisa kembali menghilang tanpa jejak. Sistem pun segera memperbarui. Statusnya, nama, sang bayangan, profesi, bayangan, atribut perlengkapan S level 75. Tidak dapat ditukar. Kekuatan, 10 poin, ketahanan, 3 poin, kelingkan, mencapai 10 poin. Menganalisis statusnya yang mengagumkan. Chen Feng tersenyum. Setiap pemain selalu memulai dengan status dasar 10 poin, lalu setiap profesi memberikan bonus berbeda berdasarkan jenisnya. Di masa lalu saat aku masih memilih kelas Satria, aku hanya menerima tambahan atribut pada kekuatan dan ketahanan masing-masing sebanyak 3 poin. Tapi sekarang berkat profesi bayangan, semua atributku meningkat tajam dan kelincahan milikku telah melonjak sangat drastis. Tiba-tiba, dia menyadari sebuah kejutan manis dalam layar sistem. Terdapat 5 poin atribut tambahan yang belum terpakai. Sungguh mengejutkan. Serunya kegirangan. Aku masih punya 5 poin tambahan untuk dialokasikan. Kebanyakan pemain pemula biasanya hanya berfokus pada kekuatan atau spiritual untuk memperbesar daya hancur serangan fisik maupun sihir. Tapi itu adalah kesalahan fatal. Berkat pengalaman berharganya di masa lalu, dia tidak ragu sedetik pun dan langsung memasukkan semua poinnya ke dalam atribut kelincahan. Membaca notifikasi sistem yang muncul bersinar, Chen Feng mengonfirmasi bahwa semua poin atributnya telah sepenuhnya masuk ke kelincahan. Dia mengangguk dengan rasa puas. Kelincahan adalah hal yang paling krusial. Sehebat apapun kalian mendistribusikan poin di awal, serangan mematikan dari monster kegelapan manapun akan selalu berakibat sangat fatal bagi pemain. Satu-satunya cara bertahan hidup adalah memaksimalkan kelincahan dan kecepatan demi menumbangkan para monster tanpa terkena serangan balasan sedikit pun. Kratak! Tiba-tiba, sebuah suara retakan aneh memecah keheningan. Di balik bayangan pohon raksasa, siluet gelap bergerak merayap. Makhluk misterius itu sedang menyerap pendarahan cahaya biru di sekitarnya. Layar sistem mendadak memunculkan peringatan monster tingkat 1 kelas biasa sedang berevolusi dalam proses. Chen Feng langsung menyadari situasinya. Oh, jadi ini monster yang menyapu bersih kelompok 4 pemain tadi? Dia segera mengamati tubuhnya dan menemukan banyak luka parah. Sepertinya mereka sempat melemahkan makhluk ini secara maksimal sebelum akhirnya tumbang dalam sekejap mata. Chen Feng melompat sigap menghindari serangannya. Menurut ingatannya dengan jelas, ketika seekor monster berhasil menumbangkan pemain, mereka akan langsung menyerap kehidupan. Sisa usia, makhluk itu mulai berevolusi. Merentangkan kakinya, melayang perlahan. Dilingkupi cahaya gelap, kebiruan bersinar di matanya. Monster itu menatap tajam Tian Fang, merasakan bahaya besar. Namun sebelum ia bereaksi, Tian Fang sudah melompat dari atas. Pedang pendeknya berkilat dengan aura memukau. Bersiap melancarkan serangan kilat rahasia. Bilahnya menyambar secepat cahaya, menembus tepat ke leher makhluk. Itu, sistem berbunyi, kerusakan sangat tinggi tercapai. Level 1 berhasil ditumbangkan, 10 poin pengalaman didapatkan. Tian Fang terkejut ceria. 1 serangan telak. Meski serangan ke titik lemah menjamin pukulan kritis, namun kerusakannya sungguh luar biasa. Notifikasi sistem lain muncul, serangan belakang, jika target lengah dari pandangan, kerusakan akan digandakan. Pantas saja, pukulan kritis, serangan belakang, dan keahlian khususnya aktif. Bersamaan, menghasilkan kekuatan tempur yang tak terbayangkan. Pemuda itu tersenyum tipis, mengenang masa lalunya yang penuh teka-teki. Dulu, ia memeluk erat Tianyu yang sedang gemetar ketakutan. Sah, itu.
Serangan kritis hanya memberi 40 kerusakan. Butuh perjuangan panjang untuk menaklukkan lawan, bahkan sering kali terluka parah. Kenangan perlahan mengalir. Kedua kakak beradik itu dulu sangat antusias sekaligus gugup saat menggenggam bola cahaya bercahaya di tangan mereka. Bola ajaib itu melayang hangat di atas telapak tangan. Penuh tekad, Tianfang menggenggamnya erat. Seketika itu jendela sistem menampilkan sebuah pesan membahagiakan. Kamu telah memperoleh 3 hari sisa usia yang dapat dipindahkan. Kamu juga mendapat 55 hari sisa usia terikat. Ia menatap layar itu dengan senyum cerdasnya. Mulai menghitung. Jika kelima pemain itu gugur, setidaknya masing-masing kehilangan 20 hingga 30 tahun. Total yang terserap pasti ratusan tahun. Namun, setelah usianya masuk kepadaku, aku hanya menerima 54 tahun. Usia yang terikat belum ada gunanya sekarang. Tiba-tiba, lonceng sistem kembali berbunyi ceria. Kekuatan kebenaran aktif. Selamat, seorang pahlawan telah mendapatkan bakat evolusi tanpa batas. Mata Tianfang berbinar takjub. Evolusi tanpa batas. Bakat tingkat legendaris. Menaklukkan monster sendirian akan memberimu peluang meraih poin evolusi yang luar biasa berharga. Untuk meningkatkan keahlian, pesan lainnya menyusul. Setiap 24 jam, 5 poin evolusi akan ditambahkan secara otomatis. Mengalahkan bos sendirian akan selalu menjamin poin tambahan. Poin saat ini, 5. Tianfang berbisik gembira. Aku bisa mengevolusi kemampuanku. Di masa lalunya, hal ajaib ini tak pernah terdengar. Biasanya, perlengkapan dan keahlian dari monster akan selalu tertahan di level yang sama. Inilah kekuatan misterius yang menembus batas. Tanpa ragu, pemuda tegas itu membuka jendela sistem untuk peningkatannya. Ayo, kita lihat keajaiban ini. Dia memilih meningkatkan siluman dan serangan belakang. Sistem merespons cepat. 4 poin evolusi digunakan. Evolusi keahlian. Sukses besar! Keahlian dasar siluman kini memungkinkan mode tak kasat mata selama 12 hingga 16 detik. Menyerang akan membatalkan penyamaranmu, namun memberikan kejutan 60 hingga 90% kerusakan tambahan. Waktu jedanya 26 detik. Keahlian serangan belakang menjadi efek pasif yang mengesankan. Menyerang dari titik buta, meningkatkan daya hancur 10 hingga 15%. Tianfang tersenyum cerah, durasi silumannya meningkat fantastis. Dipadukan penguasaan rahasia, durasinya berlipat ganda menjadi 32 detik. Penyamaranku kini terasa seperti sihir abadi. Jika terus berevolusi, bahkan musuh dengan amarah memuncak bisa ditumbangkan seketika. Tiba-tiba, sebuah sorakan ceria memecah lamunannya. Lihat, pria kurus itu menaklukkan monster sendirian. Game ini terlalu mudah. Di sebelah pria itu, seorang gadis pirang menatapnya penuh pesona. Connie, kau luar biasa. Dengan kekuatan supermu, kau pasti bisa mengalahkan 10 lawan lagi. Pria bernama Qi itu tertawa penuh gaya. Jangan khawatir, aku pahlawan pelindungmu. Kau aman bersamaku. Tianfang mengabaikan kekonyolan mereka, mengamati keadaan sekitar dengan pandangan tajam dan menawan. Sambil tersenyum percaya diri, Qi menoleh menawarkan bantuan kawan. Sepertinya kau kesulitan. Mau ku bantu keluar dari sini? Tanpa mereka sadari, 2 mata merah menyala, mengintai misterius dari atas. Pemuda cerdas kita langsung mengenali bos laba-laba dan masuk ke wujud bayangan. Gadis itu kebingungan melihatnya menghilang. Kemana dia? Si pria pamer ototnya. Dia pasti lari ketakutan melihat kehebatanku. Mereka tertawa riang. Hingga sebuah bayangan. Raksasa turun dari pohon, Qi mendongak dan berteriak heboh. Makhluk luar biasa macam apa itu? Dalam sekejap, takdir mereka berubah dramatis. Jendela sistem bercahaya, bos laba-laba peringkat perunggu level 1. Di sekitarnya, pasukan laba-laba kecil bermunculan mengejutkan. Sistem terus mengalirkan data, pasukan monster level 1 tingkat biasa. Dari titik aman, Tianfang mengawasi dengan senyum penuh tekad, bos laba-laba pemula ini akan jadi batu. Desa itu
Bos ini punya 600 HP. Jelas bukan tandingan pemain biasa. Belum lagi, dia memimpin pasukan. Laba-laba kecil, tiba-tiba tatapannya menajam. Dia melompat ke arah monster itu dengan gaya epik. Nah, inilah waktu yang paling tepat untuk menguji kekuatan baruku melawanmu. Dengan satu serangan kilat dari bayangan, aura sang jagoan meledak. Sang pemuda menebas kepala monster itu. Ia mengaum kesakitan. Tanpa ragu, pemuda kita melancarkan satu tebasan kuat mendatar menuju perutnya. Dalam sekejap mata, dia mengaktifkan mode sembunyi. Lenyap ke dalam kegelapan. Bos yang terluka itu mengamuk brutal. Sistem layar virtual muncul. Kau memberikan 338 kerusakan. Serangan telak di titik lemah. Namun, seketika, peringatan lain berbunyi. Kau menerima 9 kerusakan. Pemuda itu merinding. Niyari saha! Kalau saja kelincahanku kurang, dengan 120 HP ini, satu pukulan pasti akan menghapusku dari sistem. Tapi setidaknya, seranganku tembus lebih dari 300 kerusak ini. Luar biasa hebat. Monster yang kehilangan jejaknya itu makin naik pitam. Ia mulai menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya menggunakan kakinya. Sang pemuda bersembunyi di balik pohon, menganalisis medan tempur. Bos ini mulai kehilangan kesabaran. Makhluk level tinggi. Tidak akan menyerang sembarangan. Dia tidak akan diam saja menungguku. Dari tempat persembunyiannya yang aman, ia mengamati sang bos mulai menghancurkan area sekitar dengan brutal untuk mencarinya. Sementara itu, para laba-laba kecil bersiaga penuh, membuat suasana makin mustahil untuk didekati. Tiba-tiba, monster raksasa itu bergerak ke arahnya. Sang jagoan kita dengan cerdik memungut sebuah batu dari tanah, melemparnya dengan tenaga penuh. Batu itu membelah angin dengan gaya epik dan mendarat tepat di perut monster. Notifikasi sistem menyala. Kau memberikan 299 kerusakan. Serangan titik lemah. Sang pemuda mengambil batu lain, membenarkan teori cerdasnya. Dia bersandar di pohon dengan gaya misterius. Berpikir keras. Sumber kerusakan terbesarku sebenarnya berasal dari serangan sembunyi dan keahlian kelasku. Bahkan sebuah kerikil kecil pun, jika dilempar dengan tepat, bisa memicu kerusakan. Luar biasa! Keluar sebentar dari bayangan, dia meluncurkan batu lain dengan akurasi menakjubkan. Aku hanya perlu menunggu sebentar sampai waktu jeda jurus sembunyiku selesai. Senjata lempar itu menghantam luka yang sama, membangkitkan kembali efek spesial dari serangan kejutan, tusukan bayangan, dan kilat penghancur. Total kerusakan berlipat ganda sesuai rencananya yang jenius. Lalu, sistem menampilkan peringatan baru. Kau memberikan 279 kerusakan. Serangan telak di titik lemah. Pemuda kita langsung mengaktifkan penyamarannya lagi. Dia bersembunyi di balik pohon besar, menyusun strategi brilian. Baiklah kawan, hanya perlu menunggu waktu jeda jurus. Sembunyi ini selesai. Dia memungut batu lainnya, bersiap untuk lemparan berikutnya, siap menyerang saat kemampuannya sudah terisi penuh. Tiba-tiba saja, pengumuman server bergema di seluruh langit kota. Papan peringkat telah diperbarui. Pemain bernama Sang Bayangan telah menaklukkan bos tingkat perunggu. Menjadi pemain pertama yang menginjak level 2 yang legendaris. Peringkat level di kota Kerang Laut telah resmi dibuka. Seluruh pemain di kota terbelalak menatap langit. Apa-apaan ini? Aku sudah gagal 2 kali berturut-turut melawan monster biasa. Bagaimana bisa ada orang yang menumbangkan seekor bos sendirian secepat ini? Wahai kawan, kalau ada yang kenal dengan dewa hebat ini, tolong perkenalkan padaku. Dia benar-benar bertarung solo. Tidak masuk akal. Hanya ada satu nama bersinar di papan peringkat. Seorang pemain berkeringat dingin berseru heboh. Sang Bayangan adalah orang yang baru saja meninggalkan kota. Aku yakin dia sangat terkejut dan bergumam panik. Bagaimana dia bisa melesat ke level 2 begitu cepat? Ini melawan hukum alam. Ditambah lagi, dia menumbangkan sang bos besar. Kita bahkan kewalahan mengalahkan monster kelas teri. Dan dia melakukannya sendirian. Jangan-jangan sistemnya sedang rusak. Bahkan, Connie
Tidak bisa mempercayai matanya. Laba-laba raksasa mengerikan itu sungguh dihempaskan oleh seseorang, tapi bos itu masih berusaha melindungi anak-anaknya. Siapa sebenarnya sang bayangan misterius ini? Gadis berambut pirang itu mengerutkan dahi. Merenung penasaran. Mungkinkah dia adalah pemuda berkelas spesial yang kita lihat tadi? Di tempat lain pahlawan kita kebanjiran. Rentetan notifikasi sistem. Kau telah berhasil menaklukkan sang bos tingkat perunggu. Kau mendapatkan 300 poin pengalaman. Selamat, peringkatmu telah naik ke level 2. Luar biasa. Kau memperoleh 2 poin evolusi langka. Selamat, kau berhasil membuka papan peringkat di kota kerang. Pencapaian gemilang ini memberikanmu 1 poin prestis. Keberhasilan epik ini telah digaungkan ke seluruh penjuru kota. Sang pemuda membelalak menatap layar saat laba-laba raksasa itu perlahan lenyap menjadi kepingan cahaya. Sambil menghela napas, dia merasa sedikit menyesal. Andai saja aku menyingkirkan anak-anaknya dulu, pasti aku dapat lebih banyak poin pengalaman. Sayang sekali perhitunganku meleset. Tiba-tiba, sistem memunculkan pemberitahuan bersinar. Kau menerima 46 hari. Masa hidup yang bisa ditukarkan. Kau mendapatkan buku keahlian legendaris tangan serakah tingkat perunggu. Kau juga memperoleh pedang pemotong korosif tingkat perunggu. Syarat, tingkat kelincahan 35, level 1. Kau meraih 2 poin evolusi berharga. Membaka, detail penjelasan buku kemampuan tangan serakah. Pemuda itu tersenyum lebar. Oh, jadi ini adalah keahlian khusus kelas paling lincah. Sistem lalu menjabarkan rinciannya dengan jelas. Setelah dipelajari, keahlian ini memberikan peluang 20% untuk meraih barang rampasan ekstra saat menaklukkan para monster. Syarat level, tidak ada. Pemuda kita bergumam dalam kekaguman. Tangan serakah, aku sama sekali tidak menyangka. Bos tingkat perunggu akan menjatuhkan keahlian luar biasa untuk kelasku. Kalau kugunakan dengan jenius, ini pasti akan melipat gandakan jumlah koleksi. Peralatan di masa depan punya peluang 20%. Jika mengalahkan bos tangguh, aku bisa dapat kejutan ekstra. Kenangnya antusias. Ia teringat kehidupan lalunya di Guild Pemburu Dewa. Ada anggota yang payah dalam bertarung, tapi punya keistimewaan yang unik. Berkat kemampuan magisnya, dia jadi bintang pujaan semua orang di guild. Tiap kali berburu, dia selalu dijaga sangat ketat. Pengawal elit selalu melindunginya. Tiba-tiba, matanya berbinar memancarkan semangat yang berkobar. Tunggu sebentar. Jika kemampuan hebat ini punya peluang 20%, lalu kugabungkan dengan bakat evolusi tanpa batasku. Bukankah keberhasilannya bisa melesat ke tingkat yang sangat tak terbayangkan? Aku bisa meraih harta karun tanpa batas. Sementara itu, suasana riang gembira menyelimuti seluruh koridor sekolah. Murid-murid berlalu lalang dengan ceria. Tisu dan sahabatnya berjalan santai menuju kelas. Gadis di sebelahnya bertanya dengan nada khawatir. Hei Su, tidakkah kamu mau menelepon kakakmu untuk minta maaf? Kemarin kita kabur demi mendukung Fai. Pasti kakakmu itu sedang sangat meradang. Tisu mengerutkan dahi dengan raut ketus dan membalas tajam. Aku sama sekali tidak bersalah. Mengapa aku harus minta maaf? Kalau bukan karena dia, kita pasti terlambat ke acara Sanfe. Seharusnya dia yang meminta maaf padaku. Sahabatnya menghela napas lembut, tapi dia selalu bersikap manis padamu. Terkadang aku sungguh iri. Kamu punya kakak sehebat itu. Tisu mendengus dengan tatapan meremehkan. Hebat apanya? Dia selalu ikut campur urusanku. Lagi pula, dia bukan kakak kandungku. Es saja sudah cukup bagiku. Tiba-tiba, temannya menatap penuh tanya. Ngomong-ngomong, ada apa dengan wajahmu? Tisu segera memalingkan pandangannya dan menjawab dingin. Bukan apa-apa. Aku cuma terjatuh. Sebelum mereka tiba di kelas, bisik-bisik misterius mulai menyebar luas. Tepat di depan ruangan mereka, kerumunan besar murid telah terbentuk. Temannya mengerutkan kening kebingungan. Ada misteri apa ini? Mengapa? Semua orang berkerumun di depan kelas kita? Ia menerobos keramaian tegang itu demi mencari tahu. Dan pemandangan di depannya membuat langkahnya terhenti kaku. Teman sekelasnya tertunduk di meja. Namun seluruh tubuhnya
perlahan memancarkan cahaya tembus pandang yang aneh. Sahabatnya langsung panik luar biasa. Apa yang terjadi padanya? Mengapa tubuhnya berubah jadi begitu? Salah satu murid di dekatnya menjawab gemetar, "Aku sungguh tak tahu. Tadi dia bilang mau tidur siang sebentar, lalu wujudnya mulai memudar seperti ini." Suara kerumunan meledak makin riuh. Ini bukan cuma terjadi padanya. Fenomena misterius ini melanda seluruh penjuru bumi. Para ahli meyakini siapapun yang tertidur akan masuk ke wujud astral magis. Tapi akar penyebab pastinya masih menjadi teka-teki yang kelam. Temannya bergegas mengambil ponsel dengan wajah cemas. "Aku harus memperingatkan orang tuaku. Sia, cepat hubungi kakakmu. Suruh dia berhati-hati." Namun, Tesu membalas dengan tawa remeh nan dingin. "Aku pantang menghubunginya duluan. Kalau dia lenyap, malah menguntungkan bagiku." Di dimensi lain, Tianfang menatap tajam cincin merah di jarinya. Tiba-tiba, layar notifikasi bercahaya muncul di depan pandangannya. "Selamat! Tangan serakah telah berevolusi sempurna. Tangan serakah peringkat perunggu kini bangkit menjadi tangan serakah peringkat emas yang legendaris. Keterampilan kelas pembunuh rahasia. Menggunakannya pada sisa monster akan melesatkan panen harta dari 20% menjadi 70%. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat, dan kilauan emas memancar dahsyat dari telapaknya. Disusul suara sistem, penghakiman tangan serakah telah usai. Dengan gemilang, Anda mendapatkan 2 poin evolusi ajaib. Anda juga menerima 46 hari tambahan sisa masa hidup. Mata Tianfang menyipit tajam. Senyum penuh ambisi tersungging di bibirnya. Sepertinya perburuan sejati baru saja dimulai. Tawanya menggelegar. Luar biasa. Keberuntunganku sedang di puncak. 2 poin evolusi lagi di tangan. Aku cuma butuh 3 poin untuk menyempurnakan. Peluang 100% untuk meraup harta ekstra. Ia mengaktifkan mode siluman dan melebur ke dalam bayangan gelap sambil merenung. Para pemimpin dunia pasti sudah menyadari fenomena ganjil ini. Semakin banyak umat manusia terseret masuk ke dalam permainan takdir. Aku harus memacu kekuatanku secepat kilat sebelum semuanya terlambat. Dengan sigap, ia mengenakan semua pusaka yang tersedia di sistem. Layar bersinar terang, dilengkapi pedang pemotong peringkat perunggu, kekuatan 38, syarat kelincahan tingkat 1 telah berhasil terpenuhi. Tubuhnya menyatu sempurna dengan kegelapan saat otaknya menyusun taktik brilian. Tidak lama lagi, umat manusia akan menyadari bahwa semua kekuatan dan pusaka dari permainan ini bisa dipakai di dunia nyata. Saat momen itu tiba, kekacauan dahsyat akan meletus. Demi merajai kekuatan dan pusaka, 2 syarat mutlak harus dipenuhi. Capai tingkat 10 dan miliki sisa waktu hidup melimpah. Kalau cuma berburu monster kerikil, perjalananku bakal terlalu lambat. Aku butuh penguasa buas. Tiba-tiba, suara asing yang menggema memecah. Kesunyian hutan. Dari atas dahan pohon, Tianfang mengamati arena dengan mata berbinar. Terdengar teriakan panik dari arah bawah di permukaan tanah. Sesosok monster merah menyala dengan deretan taring tajam mengaum penuh. Tantangan. Sistem langsung menampilkan data wujudnya. Pelari liar tingkat 2 peringkat perunggu. Tianfang menyeringai penuh gairah. Pelari liar ya? Hah, tepat di saat aku ingin berburu, mangsa paling sempurna malah muncul. Namun, pandangannya beralih pada pemuda gagah yang menahan monster itu dengan perisai. Auranya terasa begitu tak asing. Tunggu dulu. Itu kan Juming. Ia sungguh tak menyangka akan menemuinya di sini. Konon, saat pemuda itu memasuki ujian dewa, ia membentuk kelompok magis bersama 6 pahlawan berkelas tersembunyi. Semuanya sungguh legendaris. Pahlawan itu mengangkat senjatanya tinggi-tinggi dan berseru mantap, penjaga perisai. Seketika, pelindungnya memancarkan aura emas suci yang sangat menyilaukan. Sambil mengawasi sang pelari liar, Tianfang teringat pada kelas tersembunyi milik Wang Meng, sang pelindung suci. Dia punya atribut dasar ganda. Dibandingkan prajurit biasa, hebatnya lagi, dia memiliki keahlian tak tertembus. Tentu saja, sosoknya bukanlah lawan yang bisa diremehkan begitu saja. Saat itu Huga, gadis berambut merah mengangkat tongkatnya dengan semangat. Pusaran emas bersinar terang di atas kepalanya. Lalu,
melesat kuat, menghantam monster itu. Sistem berkedip pelan, sementara Tianfang menganalisis situasinya dalam diam. Kelas tersembunyi penyihir misterius ini rupanya memiliki daya hancur sihir 2 kali lipat dari penyihir biasa. Ditambah lagi ada keahlian khusus bernama bola api abadi yang menakjubkan. Sementara itu, seorang pemanah muda melepaskan anak panahnya ke arah monster. Kelas tersembunyinya, sang penembak jitu mata elang, memiliki 2 kali lipat akurasi dan daya hancur pemanah biasa. Pemuda tangguh ini juga menguasai keahlian khusus tembakan beruntun cepat. Di sebelahnya, pemain lain memegang buku ajaib yang memancarkan cahaya biru lembut. Kelas tersembunyinya adalah pendeta surgawi dengan kekuatan penyembuhan 2 kali lipat dari pendeta biasa. Sejak pertarungan dimulai, dia sudah bisa menggunakan keahlian pemulihan kelompok saat berbagai bola api yang membara dan anak panah melesat bertubi-tubi. Sang pelari liar berhasil menghindar dengan sangat lincah. Sesuai namanya, kecepatan monster yang satu ini sungguh luar biasa. Bahkan perisai pelindung Wang Meng mulai retak. Wang Meng mengerang kewalahan menahan serangannya, sementara sang pemanah muda mulai panik. Kita tidak bisa begini. Bos ini terlalu cepat. Menyerang dari jauh nyaris mustahil. Wang Mang segera memberi perintah. Pendeta, pulihkan aku sekarang. Kalian semua terus menyerang dan kurangi energinya sedikit demi sedikit. Seketika itu juga, simbol penyembuhan ajaib muncul bersinar di atas kepalanya, menandakan staminanya perlahan pulih. Dari sudut yang gelap, Tianfang mengamati pemandangan itu dengan senyum. Misterius, mengurangi staminanya perlahan. Wang Meng, kau sungguh terlalu optimis. Dia lalu melirik ke arah hutan lebat nan gelap yang mengelilingi mereka dan berpikir ini adalah wilayah liar. Jika pertarungan ini dibiarkan terlalu lama, mereka hanya akan memancing kedatangan lebih banyak makhluk iblis. Tepat seperti dugaannya, 2 siluman mengerikan muncul mendadak di belakang Wang Meng. Tianfang langsung mengenali mereka. Monster peringkat biasa tingkat 2. Sang penoda. Tubuh mereka ditutupi oleh lumpur coklat gelap yang menjijikan. Dan mereka sangat ahli dalam serangan jarak jauh. Seorang pendekar pedang muda melompat maju sambil berteriak, "Bos, awas!" Pedangnya terhunus cepat dan menghantam monster itu dengan tenaga penuh. Tianfang memperhatikannya dengan penuh minat. Wah, sepertinya ini kelas tersembunyi lain yang belum pernah kulihat. Pemuda itu menggenggam pedangnya erat-erat dan berusaha menariknya dari tubuh si monster. Tetapi senjatanya tertahan kuat. Sistem kemudian menampilkan nilai kerusakan sebesar 33 poin. Pertahanannya lumayan tangguh juga. Gumam pemuda itu terkejut. Tiba-tiba saja, makhluk mengerikan itu membuka rahangnya dan menyemburkan cairan kental berwarna abu-abu. Sang pendekar pedang muda yang kini berlumuran zat lengket itu langsung terjatuh ke tanah. Dia menggerutu kesal. Gawat, aku terjebak. Kecepatanku menurun drastis. Dan ini sangat bau. Gadis berambut merah yang melihatnya kesulitan ikut berseru marah. Makhluk sialan. Monster itu lalu mengangkat salah satu cakar panjangnya dan mengayunkannya kuat ke arahnya. Dia berteriak, "Putus asa, seseorang, tolong aku!" Dari atas pohon, Tianfang bergerak kilat. Dalam sekejap mata, kilatan biru melesat membelah udara. Monster itu pun langsung tumbang tak berdaya. Sang pemanah terpaku kaget. Sementara mata Wang Meng terbelalak tak percaya. Bahkan sang pendeta surgawi pun mematung. Sama sekali tak percaya dengan keajaiban barusan. Gadis berambut merah itu berseru dengan penuh rasa takjub. Satu tebasan. Dia menumbangkan penoda hanya dalam satu gerakan. Ada pahlawan misterius yang menolong kita. Pendekar pedang muda yang masih berlumuran lumpur gemetar kagum. Sekadar mengalahkan monster tingkat 1 saja butuh lebih dari 10 detik. Meski kita mengepungnya, tapi makhluk tingkat 2 itu hancur dalam sekejap. Ini sungguh tidak masuk akal. Seolah mengonfirmasi keterkejutannya, satu kilatan cahaya biru kembali menerangi medan. Pertempuran. Satu lagi monster tumbang seketika ke tanah. Pendekar muda itu menelan ludah dengan gugup. Itu tadi adalah serangan pamungkas. Dia menoleh pada si gadis berambut merah.
Apa kau melihat siapa pelakunya? Gadis itu menggeleng. Aku sama sekali tidak melihatnya. Wang Mang mengambil kesempatan itu untuk berteriak teguh. Siapapun dirimu, tolong bantu kami. Semuanya, jangan lengah. Terus serang. Dia bangkit dan menatap. Siluman raksasa di depannya sebelum kembali memberi instruksi. Sekarang hanya tersisa sang pelari liar. Pertahankan ritme serangan kita yang tadi. Dari atas dahan pohon terdekat, Tianfang tersenyum mantap menerima pemberitahuan sistem. Kamu telah berhasil menaklukkan 2 penoda tingkat 2. Kamu mendapatkan 40 poin pengalaman. Kamu memperoleh 1 poin evolusi berharga. Kamu sukses mendapatkan buku keahlian unik. Racun, rahasia shuriken peringkat biasa. Kamu telah memperoleh 8 hari masa hidup yang bisa ditukarkan. Membaca pesan membahagiakan itu. Tianfang, berpikir cerdas shuriken berakun, keahlian serangan jarak jauh luar biasa yang memberikan efek kerusakan seiring waktu, sempurna sekali, tanpa ragu. Dia segera mengaktifkan opsi evolusi ajaib. Sistem merespons seketika. Kamu telah meningkatkan shuriken beracun menjadi shuriken bisa mematikan. Kelas pembunuh peringkat perak, jangkauan 4 meter, dan memberikan 12% daya serang, serta memicu status keracunan. Selama 5 detik. Persyaratan tingkat 2, efek racun. Menghasilkan 50% kerusakan tambahan per detik. Selama 5 detik menerapkan efek kelemahan. Tetapi tidak dapat diakumulasi. Sementara itu, sang pelari liar meluncurkan serangan brutal langsung ke arah Wang Mang. Dia sigap mengangkat perisainya dan berhasil menahan hantamannya. Sayangnya, kaki monster itu yang lain bergerak tak terduga. Menghantam kuat perutnya. Perisai dan senjata miliknya seketika terlepas ke tanah saat tubuh kokohnya terlempar tinggi ke udara. Wang Mang mengerang menahan sakit yang luar biasa. Sang pemanah muda panik. Sang pendeta. Sang healer panik membalik buku sihirnya. Energinya terkuras habis. Sihir pemulihanku sama sekali tidak mempan. Dengan napas tersengal, Wang Mang menatap timnya. Bersiap memberikan perintah terakhir. Namun, tiba-tiba, kilatan cahaya biru dahsyat membelah udara dengan sangat cepat. Bagaikan kilat, proyektil misterius itu menancap telak ke mata sang monster. Layar sistem langsung memunculkan notifikasi kerusakan, serangan titik lemah yang luar biasa. Sang healer terpaku tak percaya. Apa itu tadi? HP bos monster langsung terkuras lebih dari separuh. Dalam sekejap, cairan hijau pekat menyembur dari kepala monster Wild Runner itu. Makhluk buas tersebut bergetar hebat di udara. Wang Mang terhempas keras ke tanah, mengerang kesakitan. Monster ganas yang kini berada di ambang batas kekalahannya itu mengaum sangat keras sebelum tumbang. Sistem terus memunculkan deretan notifikasi, efek racun tingkat 324 terkena 4 kali lipat. Makhluk itu pun tersungkur tak berdaya. Sistem kembali bersuara. Total seranganmu telah melampaui batas. 90%. Semua hadiah epik ini resmi milikmu. Kau sukses menaklukkan monster Wild Runner tingkat perunggu. Mendapatkan 600 poin pengalaman. Selamat! Kau telah mencapai level 3. Kau juga memperoleh 2 poin evolusi luar biasa. Dan 55 hari waktu kehidupan. Tianfang sungguh terkesima. Wow, aku tak menyangka efek racun shuriken ini bisa bekerja sejalan dengan kemampuan pasifku. Kalau aku menggabungkannya dengan mode bayangan, aku pasti bisa terus bersembunyi sambil melancarkan serangan shuriken tanpa henti. Pada fase awal permainan ini, tidak akan ada satu monster pun yang sanggup melawanku. Sementara itu, Wang Mang menatap jasad monster yang mulai memudar. Bulu kuduknya merinding hebat. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Kerusakan sedahsyat itu, apa dia sungguh manusia? Saat tubuh sang monster menghilang sepenuhnya, Wang Mang bergumam pelan. Bahkan, cahaya hadiahnya pun lenyap, mengabaikan rasa sakitnya. Dia memaksakan diri untuk berdiri gemetar, lalu menyatukan kedua tangannya. Dengan penuh hormat dia berseru, "Kakak, aku tak tahu dewa macam apa dirimu, tapi terima kasih telah menyelamatkan nyawaku." Dari balik kegelapan, suara dingin membalas santai. "Berterima kasih. Di alam liar ini, jangan mudah mempercayai siapapun." Wang Mang mengerti maksud ucapan itu.
dan langsung menyuruh timnya pergi. Sebelum melangkah, ia menundukkan kepala penuh hormat dan berkata mantap. Aku mengerti. Terima kasih atas nasihatnya, sang ahli. Aku tak akan mengganggu barang jarahanmu. Namaku Wong Mang. Jika kau butuh sesuatu, carilah aku. Del pun ikut berteriak semangat sebelum pergi. Tuan ahli, namaku Bong Dao. Boleh aku menambahkanmu sebagai teman? Rekan setimnya buru-buru menarik lengannya sambil berbisik panik. Diamlah, ayo cepat pergi dari sini. Tian Fang menatap tenang. Bola bercahaya di telapak tangannya sambil membatin. Wong Meng bukan orang jahat. Mungkin aku bisa mengandalkannya di masa depan. Lagi pula, dia didukung penuh oleh pemerintah Daxi. Itu berarti dia punya dana dan sumber daya melimpah. Benar-benar target yang sangat sempurna. Sebagai jalur distribusi untuk menjual barang tak terpakai. Sambil tersenyum mantap, dia mengangkat tangan dan mengaktifkan tangan serakah. Sistem langsung menampilkan rentetan notifikasi epic. Selamat! Kau berhasil mendapatkan 3 poin evolusi. Kau juga meraup 55 hari. Waktu kehidupan. Selamat! Celana kecepatan kilat tingkat perunggu telah menjadi milikmu. Sistem terus menampilkan status perlengkapan keren tersebut. Khusus kelas assassin, pertahanan fisik meningkat, kebal elemen, serta memotong durasi keahlian sebanyak 15%. Syarat penggunaan level 2. Tian Fang melangkah pergi dengan senyum puas yang merekah. Petualangan ini sungguh menyenangkan. Aku punya segudang perlengkapan dan buku keahlian dari berbagai profesi unik. Kalau ranselku sudah penuh, aku akan kembali ke desa Karakola dan menukarkan semua barang hebat ini dengan ekstra waktu kehidupan. Matanya tiba-tiba memancarkan kilauan tajam yang penuh teka-teki. Dan dia bergumam dengan nada penuh percaya diri. Kecepatan perkembanganku kini 100 kali lebih dahsyat dari kehidupan sebelumnya. Sony, tunggu saja kehadiranku. Sementara itu, segerombolan monster buas terus melancarkan serangan tanpa henti. Tian Fang mengumpulkan energinya, menciptakan dinding pelindung yang kokoh untuk menangkis setiap hantaman keras. Di tempat lain tim Dale sedang kewalahan luar biasa. Mereka mati-matian bertahan dari serangan makhluk ganas yang datang bertubi-tubi. Rekan Dale yang mengayunkan pedang berteriak dengan penuh kepanikan. Kita tak bisa bertahan lebih lama. Makhluk ini semakin banyak. Kita harus segera mundur. Saat yang lain ragu, Ming sadar rekan-rekannya tiba-tiba mematung karena ketakutan. Hei, kenapa kalian diam saja? Namun, saat menoleh ke depan, rahang Ming seakan jatuh melihat sosok mengerikan itu. Bagaikan mimpi buruk yang menjadi nyata. Apa-apaan? Makhluk raksasa itu, tepat di hadapan mereka, berdiri monster raksasa misterius. Sekujur tubuhnya dipenuhi puluhan mata yang menatap tajam. Dari balik perutnya yang terbuka, organ-organ aneh tampak berdenyut menyeramkan. Tanpa memberi jeda sedetik pun untuk berpikir, monster itu langsung melesatkan tentakel ungu tajam dari perutnya. Serangan dahsyat itu menyambar ke arah mereka secepat kilat. Dalam kedipan mata, seluruh tim itu tumbang dan dipaksa kembali ke titik awal permainan. Saat Wong Meng bangkit lagi, wajahnya dipenuhi rasa frustrasi bercampur amarah. Sialan! Monster itu selalu menyerang dalam kelompok. Dan saat mereka mulai terdesak mundur, mereka malah memanggil bala bantuan. Di sebelahnya, seorang pemuda berambut pirang berseru panik. Kita harus cepat naik ke level 3 agar bisa keluar dari zona ini. Tapi, bagaimana caranya? Anggota lain mengerutkan kening dan menjawab dengan nada yang sangat serius. Sepertinya kita wajib mencari sekutu tambahan. Kalau 3 pemain saja tidak cukup, maka kita harus membentuk aliansi yang lebih besar. 6-10 pemain, serunya semangat. Namun, rekannya langsung menggeleng ragu. Tunggu dulu, ide itu terlalu berisiko. 10 orang baru saja tersingkir oleh monster-monster itu. Kerumunan besar justru akan memancing lebih banyak ancaman. Tadi saja, 40 pemain malah memanggil monster mengerikan itu. Dan 30 orang langsung tumbang dalam sekejap. Di sisi lain kelompok Day juga sedang kewalahan. Day dengan wajah tertunduk, bergumam frustrasi. Kalau kita gagal mencapai level 3, kita akan terkurung di sini selamanya. Mendengarnya, salah satu rekannya pucat pasi.
Kita semua tiba di dunia misterius ini setelah tertidur. Dengan kata lain, kita kehilangan kesadaran di dunia nyata. Jika terlambat keluar, raga kita akan kehabisan tenaga seutuhnya. Dengan penuh amarah, Day mengertakkan gigi dan berseru kesal. Astaga, kenapa tantangan ini sungguh tidak masuk akal? Rekan lainnya, dengan wajah penuh kecemasan, menimpali putus asa. Day, kita sudah 3 kali gagal. Sisa waktu hidup kita kurang dari 10. Tahun 2009, Day menutup matanya mantap. Apapun yang terjadi, kita pantang gagal lagi. Tepat pada detik itu, sebuah papan peringkat profesi muncul di sistem. Asen bayangan level 3. Ming level 1. Prajurit panah level 1, Day sungguh terkejut melihat nama-nama tersebut. Si bayangan itu, bagaimana dia bisa secepat itu? Pasti ada trik rahasia untuk menembus level 3. Dengan kilat. Jika dia tahu caranya, kita bisa bebas dari jebakan ini. Tanpa ragu, Day langsung memberi instruksi kepada timnya. Sebarkan pesan ini. Jika bayangan membantu kita ke level 3, aku akan memberinya 10 juta tunai. Sontak, rekannya terbelalak kaget. 10 juta! Day mengepalkan tangannya penuh ambisi. Tawaran Mas ini, mustahil dia bisa menolaknya. Sementara itu, Tianfang terus menyapu bersih kawanan monster dengan gaya epik. Notifikasi sistem pun bermunculan silih berganti. Kamu telah mengalahkan monster level 2, memperoleh 20 poin pengalaman, dan mendapatkan 1 poin evolusi berharga. Membaca deretan pesan itu, Tianfang mengangguk puas. Akhirnya, poin evolusi pelengkap kekuatanku sudah terkumpul. Tanpa membuang waktu, dia membuka panel sistem dan memakai poinnya untuk memperkuat tangan. Serakah, layar pun seketika menampilkan sebuah pengumuman megah. 5 poin evolusi digunakan. Sisa poin 0. Selamat, tangan serakah milikmu kini telah berevolusi menjadi tingkat Zamrud, kemampuan assassin yang bisa mengekstrak sisa energi monster dengan peluang mendapatkan harta ekstra 7%. Item yang didapat berpeluang 20% naik level. Melihat cahaya energi dari tangannya Tian, Fang mengerutkan kening penasaran. Peluang 20% untuk memperkuat item. Bukankah ini luar biasa curang? Jika aku terus meningkatkannya, apakah bisa menyentuh 100 atau 200%? Tiba-tiba, suara gemuruh menarik perhatiannya. Di bawah sana, muncullah sesosok monster raksasa yang mengagumkan. Sistem menampilkan data. Sang terkutuk, level 2, peringkat perunggu. Tianfang sungguh terkejut. Tipe terkutuk. Sepertinya dia terus menyerap energi kehidupan untuk berevolusi menuju peringkat perak. Pantas saja makhluk ini mampu melenyapkan. Kelompok 40 orang tadi. Dia segera menandai lokasi itu di petanya. Lalu menghela napas panjang penuh sesal. Sayang sekali. Ranselku sudah penuh sesak. Percuma saja mengalahkannya sekarang. Aku tidak akan bisa memungut hadiah apapun. Bos monster butuh waktu. Untuk muncul kembali, aku akan mengosongkan barang bawaanku dulu. Baru kembali ke sini untuk menaklukkannya. Transisi adegan ke desa Karekola. Berkat kabar dari kelompok D yang menyebar luas, suasana desa menjadi sangat riuh dengan perbincangan. Hei, apa kamu sudah dengar? Ada yang menawarkan 10 juta untuk assassin bayangan demi bantuan menembus level. Setiap kali kita gagal, energi kehidupan kita terus menyusut. Apa pemerintah sudah menemukan solusinya? Belum. Bagi pemain seperti kita, jalan keluar terasa sangat doble comillas, mustahil. Tepat pada momen dramatis itu, Tianfang kembali dan muncul di keramaian desa. Tanpa basa-basi, dia duduk di sudut jalan dan menggelar lapak penjualan perlengkapan serta jurus. Papan pengumumannya tertulis, diskon perlengkapan tempur. Dan kemampuan khusus selama 10 menit ke depan. Buruan beli sebelum kehabisan. Seketika, lautan manusia mengerumuni lapaknya dengan antusias. Para pemain mulai berbisik penuh decak kagum. Astaga, kapan orang ini datang? Apa dia benar-benar menaklukkan penguasa peringkat perunggu? Lihat, dia memakai zirah perunggu. Dan bahkan punya 2 set ekstra untuk dijual. Dia pasti si assassin bayangan. Pemain peringkat pertama.
Tapi kenapa wajahnya tidak terlihat? Dia pasti mengaktifkan mode penyamaran. Di game misterius ini, wujud seorang pemain sangatlah identik dengan penampilan asli mereka. Benar-benar teka-teki yang menarik. Tiba-tiba, seorang wanita bermasker misterius menghampiri. Tianfang, berapa harga untuk jurus belati es itu? Tianfang melirik tajam dan menjawab santai, 100 hari energi kehidupan. Sesaat, dia mengamati dengan penasaran. Wanita ini pasti mawar abu-abu. Si peringkat 10 besar, dia rupanya juga mengaktifkan mode penyamaran sepertiku. Mendengar harga setinggi langit itu, mawar abu-abu tersentak kaget. 100 hari energi kehidupan. Itu jelas sangat berlebihan. Tidak bisa lebih murah? Tianfang membalas dengan senyum tipis. Jurus belati es ini bisa meningkatkan kecepatan penaklukan. Di awal, 100 hari sudah sangat murah. Mawar abu-abu mengernyit dan menawarkan solusi lain. Bisakah aku bayar dengan uang asli? Tianfang mendongak angkuh, merespons tanpa ragu. Jika uangmu banyak, bayar saja pemain lain. Kumpulkan dulu energi kehidupanmu. Lalu, kembalilah. Jika tak ada tawaran yang lebih menarik, harga spesial ini akan tetap menjadi milikmu. Sang gadis seketika terdiam. Matanya berkedip penuh arti sebelum berbisik. Tolong beri aku sedikit waktu. Ia pun berbalik anggun menatap teman-temannya. Bagaimana menurut kalian semua? Tanya rekannya antusias. Aku sangat setuju. Dengan belati es ajaib ini, level 3 pasti bisa kita tembus dalam sekejap mata. Yang terpenting saat ini adalah menyelesaikan misi epik ini secepat mungkin. Kita bisa bertahan sejauh ini berkat arahanmu yang luar biasa. Jadi kami mendukungmu sepenuhnya. Setelah senyum semangat mengembang di wajah mereka, sang ketua berseru mantap. Baiklah teman-teman, salurkan semua energi kehidupan kalian kepadaku sekarang juga. Nanti setelah kita kembali pulang, aku janji akan mentraktir dan menggantinya penuh. Ia lalu menghampiri Kun Feng dengan langkah penuh percaya diri. Ini dia 100 hari. Energi, kehidupan. Ayo kita resmikan pertukaran hebat ini. Suara sistem yang misterius pun berdenting ceria. Selamat, keahlian belati es telah sukses terjual. Dan kau mendapatkan tambahan 100 hari energi kehidupan yang berharga. Total energimu kini melonjak pesat menjadi 368 hari yang fantastis. Kun Feng menatap mereka dengan tatapan penuh teka-teki. Senyum tipis terukir. Mereka rupanya menyembunyikan lebih banyak energi. Tepat setelah sang gadis melangkah pergi dengan kekuatan barunya. Tiba-tiba sosok Daily melompat ke hadapannya dengan mata berbinar ceria. Wah, akhirnya aku berhasil menemukanmu juga. Tuan, bayangkan, aku punya penawaran super menarik. Bantu aku mencapai level 3. Dan saat kita pulang nanti, 10 juta uang tunai akan menjadi milikmu. Seluruh pemain di sekitar sana langsung terkesiap tak percaya. Astaga, gadis itu benar-benar menawarkan 10 juta hanya untuk sang bayangan misterius. Kukira itu cuma mitos. Ternyata ini nyata. Mendapatkan 10 juta. Semudah membalikkan telapak tangan. Sementara itu, Daily membusungkan dadanya bangga. Asal kau tahu saja, Ajaku adalah pemimpin perusahaan raksasa yang sangat terkenal. Tanya saja pada siapapun di luar sana. Jangan khawatir soal bayaran. Namun, Kun Feng hanya terdiam 1000 bahasa. Menatapnya dengan aura yang sulit ditebak. Ingatan masa lalu berputar. Ternyata gadis ceria ini di kehidupan sebelumnya, dia justru berubah menjadi sosok petinggi sindikat rahasia. Yang akhirnya berhasil dibubarkan oleh pihak berwenang. Ingatannya tentang berita masa lalu masih sangat jernih. Gadis ini memanfaatkan kekayaannya yang melimpah ruah untuk memborong energi kehidupan, menjadikannya umpan manis demi menjebak pemain lain, memaksa mereka tunduk pada perintahnya tanpa syarat. Siapapun yang berani menolak akan langsung disingkirkan dari permainan tanpa ampun. Mengingat fakta mengejutkan itu, Kun Feng akhirnya angkat bicara dengan nada sedingin es. Aku menolak tawaran manismu itu. Senyum ceria Daily langsung luntur. Membeku tak percaya mendengar penolakan tajam barusan. Setelah menarik napas panjang, ia kembali memasang wajah penuh tekad. Dan berseru, pantang menyerah.
Tuan Biang, hebat di dunia ini bukan jaminan aman di kehidupan nyata loh. Tapi kalau kau mau berpihak padaku, aku jamin hidupmu akan luar biasa. Makanan terlezat, mobil mewah, rumah megah, persahabatan, apapun yang kau impikan. Kun Feng menatapnya dengan tatapan tajam Bak Lang. Tanpa secercah pun ketertarikan, ia lalu mendesah pelan. Jika kau tidak berniat membeli barang daganganku, tolong minggir dari jalanku dan jangan mengganggu lapak bisnisku. Mendengar hal itu, ekspresi Daily berubah dramatis. Menggigit bibirnya kesal. Sungguh di luar nalar. Aku sudah berbaik hati menawarkan perlindungan emasku. Karena kupikir kau sangat spesial. Coba saja kita sedang berada di dunia nyata. Pasti sudah kuberi kau pelajaran berharga. Tepat pada detik menegangkan itu, sorot mata Kun Feng memancarkan aura misterius yang luar biasa pekat. Gelombang energi bayangan mulai meledak dari tubuhnya. Ia menatap tepat ke manik mata Daily dan berbisik dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Satu kata lagi terucap, dan energi kehidupanmu akan langsung menjadi nol besar. Suasana tiba-tiba berubah. Sangat mencekam seiring aura gelap yang menyelimuti sosok Kun Feng. Melihat kebangkitan kekuatan itu, kelompok Daily langsung mundur dengan lutut gemetar hebat. Salah satu rekannya berteriak panik. Lari semuanya! Ayo pergi dari tempat menakutkan ini. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung kabur terbirit-birit. Sementara itu, Kun Feng dengan sangat tenang menyelesaikan penjualan semua pusaka berharganya. Denting notifikasi sistem kembali berbunyi ceria. Luar biasa! Jubah cahaya tingkat perunggu telah sukses terjual. Kau berhak mendapatkan tambahan 19 hari energi kehidupan. Kini, total energimu melesat tajam dari 527 menjadi 540. Enamari! Usai menutup lapak legendarisnya, Kun Feng meregangkan tubuh dan melangkah gagah meninggalkan arena pasar. Bagus! Sekali semua barang sudah habis. Kini tiba saatnya untuk menghadapi ujian terbesar yang menanti di depan mata. Tak ada satupun yang menyadari bahwa energi kehidupan ini menyimpan rahasia besar. Tak ada yang paham. Permainan magis yang penuh misteri ini perlahan akan mengubah tatanan realitas yang ada. Sistem dan aturan dunia yang selama ini diyakini dengan teguh akan menjadi kenangan semata. Hanya akan ada satu kebenaran mutlak yang bersinar terang, bahwa kekuatan sejati dalam diri adalah penentu segalanya. DC, lain kota, kelompok Dali yang berlari tanpa henti akhirnya tersungkur di sebuah sudut jalanan sepi. Napas mereka tersengal-sengal mencari udara segar. Kehabisan tenaga. Dali yang masih dikuasai emosi meledak-ledak menghentakkan kakinya kesal. Si bayangan menyebalkan itu. Berani sekali dia menolak pesonaku dan malah mengancam. Tunggu saja saat aku kembali ke kehidupan nyata. Aku pasti akan menemukan dan memberinya pelajaran telak. Namun tiba-tiba, sebuah suara misterius menggema dari lorong gelap. Seseorang dengan langkah santai mendekati mereka sambil tersenyum penuh tipu daya. Salam kenal, Nona Daily yang memesona. Namaku Maluan. Panggil saja aku Paman Ma. Saat ini aku berada di level 2 dan menyimpan segudang trik rahasia untuk naik tingkat. Jika kalian ingin menembus batas lebih cepat, aku adalah kuncinya. Oh ya, ngomong-ngomong, apakah tawaran 10 jutamu itu masih berlaku sekarang? Daily yang masih merajuk langsung melipat kedua tangannya di dada sambil memalingkan wajah sinis. Trik rahasia apa? Jangan membual di depanku. Paman Ma menyeringai tipis. Matanya memancarkan kelicikan. Sajang sekali rahasia Mas ini tak pernah kubagikan pada sembarang orang. Tapi karena kau adalah Nona Daily yang luar biasa, ini pengecualian khusus. Rahasianya begini, jika ingin melesat bagai roket, kau harus menanamkan semua poin atribut awalmu ke dalam. Kecepatan penuh dengan kelincahan tingkat dewa. Kita bisa berlari secepat kilat, menghindari rintangan apapun tanpa tersentuh sedikit pun. Bagaimana? Sungguh strategi yang brilian, kan? Mendengar pencerahan tak terduga itu, rahang Dali seketika jatuh melongo. Wah, emosinya yang menggebu
langsung berubah menjadi percikan semangat yang menggelegar di dadanya. Begitu rupanya rahasia besarnya. Jadi permainan epik ini punya celah sehebat itu. Astaga! Kenapa aku baru sadar sekarang? Padahal kelima poin awalku sudah terlanjur. Kekuatan sejati. Batinnya sambil menggeleng pelan. Ya, setidaknya aku menemukan seseorang yang benar-benar mengerti cara bermain. Setelah merenung sejenak, tatapannya beralih pada Malet dengan senyum menantang. Kau lumayan menarik. Baiklah, bantu aku naik level, tapi karena kau tak sehebat bayangan itu, aku hanya akan membayarmu 5 juta. Jika kau berhasil membawaku ke level 3, saat kita kembali ke dunia nyata, uangnya akan langsung kutransfer. Malet yang kegirangan langsung menyetujuinya tanpa ragu. Beres! Si bayangan itu memang luar biasa. Tapi sepertinya otaknya sedikit bermasalah. Menolak 10 juta begitu saja, dia pasti kurang waras. Sementara itu di tempat lain, Tianfang telah kembali ke area penjaga utama. Melihat aura pekat yang memancar dari makhluk itu, sorot matanya menajam. Sudah kuduga. Penjaga ini telah berevolusi menjadi tingkat perak. Kabut abu-abu nan pekat mulai menyelimuti wujud makhluk terkutuk tersebut. Yang masih terus bermutasi. Makhluk itu sedang bertransisi dari tingkat perak menuju tingkat emas. Untuk menyempurnakan wujud barunya, monster itu masih membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 8 jam. Tianfang mendengus kesal. Aku tidak punya waktu selama itu. Tanpa ragu, dengan tatapan sedingin es, dia langsung meluncurkan serangan racun mematikan tepat ke arah monster tersebut. Makhluk terkutuk itu terkena hantaman telak secara tiba-tiba. Tak sempat menghindar. Tianfang langsung memanfaatkan celah tersebut. Ia mengaktifkan jurus pamungkas penghancur bayangan, melepaskan sebuah rentetan tebasan tajam yang mengoyak wujud makhluk itu. Namun, meski telah menerima serangan bertubi-tubi, sang penjaga tetap berdiri kokoh. Tianfang melompat ke udara, memutar otak untuk menganalisis situasi. Penjaga tingkat perak memiliki daya tahan tubuh 2 hingga 3 kali lipat lebih besar dibandingkan tingkat perunggu. Ia kemudian memusatkan energi bayangannya. Gumpalan kabut hitam legam dan kekuatan spiritual perlahan mulai memancar dari tubuhnya. Dengan mengaktifkan mode penyamaran bayangan, ia menghilang seketika dari pandangan monster itu. Beberapa detik kemudian, efek racun dari serangannya mulai menjalar. Makhluk terkutuk itu mengerang kesakitan. Tubuh besarnya terus bergetar dan meronta tanpa henti. Dari jarak aman, Tianfang mengawasi dengan tenang. Aku butuh setidaknya 2 atau 3 serangan racun lagi untuk melumpuhkannya secara total. Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat mengguncang seluruh arena. Awan asap hitam yang sangat pekat menyebar ke segala arah. Saat debunya perlahan mereda, siluet makhluk terkutuk itu kembali terlihat. Masih berdiri tegak. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka menganga, posturnya yang mengerikan tetap terlihat kokoh. Dari Kehuan Tianfang membaca pergerakannya. Penjaga ini adalah tipe penyihir kegelapan. Sebagian besar kemampuannya memberikan efek area dengan daya hancur yang luar biasa. Setelah meluncurkan serangan racun, aku harus segera mundur. Jika tidak, 1 serangan saja bisa meremukkan tulangku. Tepat saat ia merencanakan langkah selanjutnya, makhluk terkutuk itu mendadak pulih. Sepasang matanya memancarkan kilauan yang membekukan jiwa. Dan sebuah bola energi pekat terbentuk di atas kepalanya. Monster itu menerjang liar ke arah Tianfang. Pemuda itu bereaksi kilat, melompat mundur dengan lincah. Aku harus bertahan sampai waktu tunggu penyamaran bayanganku selesai. Lagi pula, penjaga itu sudah kelelahan setelah melancarkan banyak serangan. Ketika napas monster itu mulai tersengal-sengal, pergerakannya pun melambat. Tianfang menyeringai penuh percaya diri. Sekarang saatnya. Dalam sekejap mata, Tianfang muncul tepat di hadapan makhluk terkutuk itu. Tanpa memberinya kesempatan untuk melawan, ia melepaskan jurus penghancur bayangan. Hantaman yang sangat dahsyat langsung bersarang di kepala monster itu. Makhluk terkutuk tersebut bergetar hebat menahan benturan, menyadari kekalahannya sudah di depan mata. Penjaga itu mencoba melarikan diri. Dari belakang, Tianfang memperhatikannya dengan senyum puas. Karena energinya menipis, dia malah kabur dan bukannya mengamuk. Syukurlah,
Ini benar-benar menghemat tenagaku. Sebelum makhluk terkutuk itu bisa menjauh, Tianfang memusatkan seluruh aura ke lengannya. Sebuah gelombang energi bayangan yang luar biasa kuat melesat langsung menghantam punggung monster itu. Dalam sekejap, sang penjaga ambruk ke tanah tak berdaya. Tiba-tiba, layar sistem memunculkan pemberitahuan bersinar. Kamu telah mengalahkan sang entitas terkutuk tingkat perak. Kamu mendapatkan 10.000 poin pengalaman. Selamat, kamu telah mencapai level 5. Kamu mendapatkan 4 poin evolusi. Kamu telah memperoleh 124 hari. Harapan hidup yang bisa ditransfer. Membaca rentetan pemberitahuan itu, Tianfang tertawa kegirangan. Naik 2 level sekaligus, ditambah 4 poin evolusi tambahan. Tak ingin membuang waktu. Ia langsung menggunakan hadiah itu untuk meningkatkan jurus tangan serakah miliknya. Sistem pun menampilkan pesan baru. Jurus tangan serakah berhasil ditingkatkan. Kamu mendapatkan tambahan 4 poin evolusi. Kamu telah memperoleh 24 hari tambahan harapan hidup yang bisa ditransfer. Kamu mendapatkan bonus 120 hari. Harapan hidup ekstra. Melihat angka-angka ajaib di layar, Tianfang tertegun sejenak. Astaga, aku mendapat hadiah tambahan 2 kali lipat. Ia menatap angkanya dan tersenyum lebar. Penjaga tingkat perak ini memberiku 12 poin evolusi dan 372 hari. Harapan hidup yang bisa ditransfer. Tiba-tiba, layar sistem memunculkan pesan ajaib lainnya. Efek spesial dari jurus tangan serakah telah diaktifkan. Salah satu barang berhargamu telah berevolusi dari tingkat perak menjadi tingkat emas. Menatap kilauan barang rampasan yang jatuh. .ke tanah. Mata Tianfang berbinar takjub. Wah, ini barang tingkat emas. Jadi begini cara kerjanya. Jurus tangan serakah. Tingkat zamrud memiliki peluang 20% untuk meningkatkan barang berharga. Aku sudah mengumpulkan sekitar 7 atau 8 benda dari perburuan epik ini. Namun, senyum lebarnya perlahan memudar. Waduh, tas penyimpananku hampir penuh. Aku tidak bisa terus-terusan mengalahkan monster dan kembali. .ke kota hanya untuk menjual barang-barang ini. Itu akan membuang terlalu banyak waktu berhargaku. Sambil menghela napas, ia menatap sisa-sisa sang monster. Kuharap makhluk misterius ini menjatuhkan cincin dimensi atau benda pusaka sejenisnya. Memberi ruang penyimpanan lebih besar tepat saat Tianfang selesai bicara. Cahaya cemerlang meledak dari tumpukan barang itu. Benar-benar membuatnya terkejut luar biasa. Sangat berbeda dengan Chen Chen, yang sebelumnya selalu pulang dengan rasa kecewa. Hari ini Daisy bersorak kegirangan. Kita akhirnya berhasil kembali dengan selamat. 2 anggota timnya hanya tersenyum melihat antusiasme gadis itu. Salah satu dari mereka menanggapi. Untung saja ada ketua hebat. Wang Meng bersama kita. Berkat dia, kita berhasil menembus level 3 dan sukses kembali ke kota. Yang lain menambahkan, ini kerja keras tim. Masih bersemangat, Daisy berseru penuh rasa syukur. Benar sekali. Kakak Wang Meng sangat luar biasa. Lalu, dia tiba-tiba berpura-pura tersipu malu dan bergumam dengan nada sendu. Sayang sekali ya, aku tidak punya banyak waktu untuk berteman dengan ketua hebat. Pasti karena pakaianku kotor dan dipenuhi oleh lumpur, makanya dia sama sekali tidak mau melirik ke arahku. Salah satu rekan setimnya mencoba menghiburnya. Hei, mungkin kalau kamu memakai zirah barumu, ketua hebat pasti menerima pertemananmu. Saat itu Huga papan peringkat diperbarui dengan sangat dramatis. Sang pembunuh bayangan kini melesat ke level 5, pejuang tunggal, level 3, pejuang D. Level 3, melihat perubahan ini, seluruh pemain di kota tercengang hebat. Peringkatnya baru saja diperbarui lagi. Shido sudah mencapai level C. Dia melompat dari level 3 ke C secepat kilat. Bos monster macam apa yang dia kalahkan sampai naik level secepat itu? Satu pemain yang masih shock berat bergumam. Padahal 10 menit yang lalu aku melihatnya menjual perlengkapan. Bagaimana dia naik 2 level secepat ini? Pemain lain menimpali heboh. Adik perempuanku berumur 18 tahun ini. Aku sungguh berharap ketua hebat bayangan menerimanya masuk tim. Dengan begitu, aku bisa ikut naik level lebih. Ansepat, temannya tertawa mengejek.
1 miliar saja tidak cukup untuk membujuknya. Dan kamu pikir dia akan tertarik pada adikmu. Sementara itu, Wang Meng menghela napas panjang karena frustrasi. Astaga, aku baru saja menyentuh level 3. Tapi, ketua hebat, sudah mencapai level 5. Ini gila. Mendengar keluhan mereka, Wang Meng memberikan semangat. Jangan khawatir soal itu. Hal yang paling penting sekarang adalah kembali ke dunia nyata. Kita harus memperingatkan keluarga dan teman-teman tentang permainan aneh ini. Dunia bisa jatuh ke dalam kekacauan. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah bersiap dan melindungi. Orang-orang tersayang, semua orang mengangguk sangat serius. Kamu benar. Mari kita keluar sekarang. Tak lama kemudian, kelompok itu meninggalkan permainan dan kembali ke dunia nyata. Di sebuah ruangan gelap yang remang-remang, Wang Meng akhirnya terbangun dengan napas terengah-engah. Begitu dia membuka matanya, suara-suara antusias dari beberapa orang langsung menggema, menggelilinginya. Lihat, lihat! Kakak Wang sudah sadar! Cepat beritahu Kapten kalau Kakak Wang sudah bangun. Rekan-rekan timnya langsung bergegas menghampirinya dengan wajah penuh kekhawatiran. Salah satu dari mereka bertanya dengan sangat cemas, Kakak Wang, apa yang terjadi? Kamu tidak apa-apa. Kamu membuat kami sangat panik. Kamu tidak tahu seperti apa rupamu barusan. Tubuhmu tiba-tiba berubah transparan. Tolong, jangan menakuti kami seperti ini lagi. Kakak Wang. Anggota tim lainnya berbicara dengan suara bergetar. Padahal baru kemarin aku menyuruhmu untuk beristirahat dengan cukup. Sudah kubilang aku yang akan mengurus pemantauan. Namun, Wang Meng tetap terdiam cukup lama. Matanya tampak kosong, dipenuhi oleh kebingungan mendalam. Dia masih berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi ketika tiba-tiba teriakan mendesak menggema di seluruh markas. Cepat berkumpul. Semuanya berkumpul sekarang juga. Sesuatu yang sangat gawat baru saja terjadi. Video berakhir di sini. Jika kalian ingin kelanjutannya, tinggalkan suka. Begitu babak baru dirilis, aku akan segera membawakan kisah terbarunya.